Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Rizky Puspita, anggota dari kelompok 8 dengan NIM 19142051. Di sini saya dan teman-teman saya anggota dari kelompok 8 yaitu Yaya Yulianti dengan NIM 1914202139 dan Gunawan 1914202159. Di sini kelompok kami akan membahas tentang penaksiran risiko dan desain pengujian. Ada beberapa pembahasan yang akan kelompok kami jelaskan. Yang pertama yaitu penaksiran risiko pengendalian, yang kedua pengujian pengendalian, yang ketiga perancangan pengujian pengendalian, yang keempat program audit untuk pengujian pengendalian, yang kelima kerjasama dengan auditor intern dalam pengujian pengendalian, yang keenam pengujian dengan tujuan ganda, yang ketujuh penentuan risiko deteksi, yang kedelapan desain pengujian substantif, yang ke-9, pengembangan program audit untuk pengujian substantif. Dan yang ke-10, perbandingan antara pengujian pengendalian dengan pengujian substantif. Pembahasan pertama yaitu penaksiran risiko pengendalian. Penaksiran risiko pengendalian adalah proses evaluasi efektivitas desain dan operasi pengendalian entitas dalam rangka pencegahan atau pendeteksian salah saji material di dalam laporan keuangan. Nah, ada beberapa tahap-tahap penaksiran risiko pengendalian, yaitu yang pertama, mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari pemahaman atas pengendalian intern. Nah, dalam mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh, maka pemahaman auditor atas pengendalian intern dapat digunakan untuk, yang pertama, mengidentifikasi salah saji potensial, dan mempertimbangkan faktor-faktor yang berdampak terhadap risiko pengendalian seperti apakah pengendalian yang diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi salah saji telah didesain dan dioperasikan oleh klien. Oleh karena itu, auditor perlu mempertimbangkan secara seksama jawaban ya, tidak, atau tidak berlaku, serta komentar yang dicantumkan dalam kuesioner pengendalian intern serta kelemahan dan kekuatan pengendalian intern yang dicantumkan dalam bagian alir dan uraian tertulis. Yang kedua, lakukan identifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi dalam asersi entitas. Auditor kemudian melakukan identifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi dalam asersi yang berkaitan dengan setiap saldo akun signifikan. Sebagai contoh, auditor dapat mengidentifikasi salah saji potensial untuk asersi transaksi pengeluaran kas dan untuk asersi saldo yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Yang ketiga, lakukan identifikasi pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji. Yang keempat, lakukan pengujian pengendalian terhadap pengendalian yang diperlukan untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern. Yang kelima, lakukan evaluasi terhadap bukti dan buat taksiran risiko pengendalian. Pembahasan kedua yaitu pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian adalah prosedur audit yang dilaksanakan untuk menentukan efektivitas desain dan atau operasi pengendalian intern. Sebagai contoh, penyimpanan surat berharga klien di almari besi yang nomor kodenya di tangan bendahara dan direktur keuangan merupakan kebijakan pengendalian yang memadai untuk mengurangi risiko salah saji dalam asersi keberadaan atau keterjadian untuk akun investasi sementara. Dalam hubungannya dengan operasi suatu pengendalian intern, pengujian pengendalian yang dilakukan oleh auditor berkaitan dengan apakah kebijakan dan prosedur sesungguhnya berjalan dengan baik. Dalam hubungannya dengan kebijakan dan prosedur pengendalian intern terhadap investasi sementara dalam contoh di atas, auditor berkepentingan untuk menguji apakah surat berharga sesungguhnya disimpan dalam almari besi dan apakah kode almari besi tersebut berada di tangan bendahara dan direktur keuangan. Pengujian pengendalian yang berkaitan dengan efektivitas operasi difokuskan kepada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pengendalian tersebut diterapkan? Yang kedua, apakah pengendalian tersebut diterapkan secara konsisten? Yang ketiga, oleh siapa pengendalian tersebut diterapkan? Pengujian pengendalian itu ada 2. Yang pertama, pengujian pengendalian bersamaan atau concurrent test of control. Pengujian pengendalian bersamaan dilaksanakan oleh auditor bersamaan waktunya dengan usaha pemerolehan pemahaman atas pengendalian intern. Yang kedua, pengujian pengendalian tambahan atau pengujian pengendalian yang direncanakan. Pengujian pengendalian ini dilaksanakan oleh auditor dalam pekerjaan lapangan
Pengujian pengendalian ini dapat memberikan bukti tentang penerapan semestinya kebijakan dan prosedur pengendalian secara konsisten sepanjang tahun yang diaudit. Selanjutnya ada perancangan pengujian pengendalian. Jenis-jenis pengujian pengendalian ada 4, yaitu permintaan keterangan. Nah, pengujian pengendalian dapat dilakukan oleh auditor dengan meminta keterangan dari personel yang berwenang tentang pelaksanaan pekerjaan mereka yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Yang kedua, pengamatan. Pengamatan dilaksanakan oleh auditor terhadap pelaksanaan pekerjaan personel. Pengamatan atas pelaksanaan pekerjaan personel dapat menghasilkan bukti yang serupa dengan permintaan keterangan. Yang ketiga, inspeksi. Inspeksi dilaksanakan terhadap dokumen dan laporan yang menunjukkan kinerja pengendalian. Pelaksanaan kembali atau reperforming dilakukan oleh auditor dengan melaksanakan kembali prosedur tertentu. Yang keempat, pelaksanaan kembali. Dalam usaha auditor untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern, auditor menggunakan prosedur permintaan keterangan, pengamatan, dan inspeksi terhadap unsur-unsur pengendalian intern. Lalu waktu pelaksanaan pengujian pengendalian. Waktu pelaksanaan pengujian pengendalian berkaitan dengan kapan prosedur tersebut dilaksanakan dan bagian periode akuntansi mana prosedur tersebut berhubungan. Pengujian pengendalian tambahan dilaksanakan dalam pekerjaan interim yang dapat dalam jangka waktu beberapa bulan sebelum akhir tahun yang diaudit. Oleh karena itu, pengujian pengendalian ini hanya memberikan bukti efektivitas pengendalian intern dalam periode sejak tanggal awal tahun yang diaudit sampai tangan pengujian. Lingkup pengujian pengendalian. Biasanya, semakin luas lingkup pengujian pengendalian yang dilakukan oleh auditor, akan dapat dikumpulkan bukti lebih banyak mengenai efektivitas pengendalian intern. Semakin banyak orang yang dimintai keterangan tentang pengendalian intern atas asersi tertentu, semakin banyak bukti yang dapat dikumpulkan oleh auditor untuk menilai efektivitas pengendalian intern atas asersi tersebut. Semakin banyak pelaksanaan tugas personel yang diamati, semakin banyak dokumen diinspeksi, semakin banyak prosedur yang dilaksanakan kembali atau reperforming, semakin banyak bukti tentang efektivitas pengendalian intern. Selanjutnya, program audit untuk pengujian pengendalian. Keputusan yang diambil oleh auditor berkaitan dengan jenis, lingkup, dan saat pengujian pengendalian harus didokumentasikan dalam suatu program audit dan kertas kerja yang bersangkutan. Program audit adalah daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu, sedangkan prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Yaya Yulianti. Selanjutnya, kerjasama dengan audit intern dalam pengujian pengendalian. Bila mana auditor independen melakukan audit atas laporan keuangan entitas yang memiliki fungsi audit intern. Auditor independen dapat 1. Koordinasi audit dengan auditor intern. Auditor intern bertanggung jawab untuk memantau pengendalian intern entitas sebagai bagian dari tugas rutinnya. Pemantauan ini mencakup review periodik terhadap unsur-unsur pengendalian intern. Auditor dapat melakukan koordinasi pekerjaan dengan auditor intern dan mengurangi jumlah lokasi atau divisi perusahaan yang akan diterapi pengujian pengendalian. Dalam koordinasi pekerjaannya dengan auditor intern, auditor independen melakukan 1. Rapat periodik dengan auditor intern. Yang kedua, melakukan review jadwal kerja auditor intern. Yang ketiga, meminta izin untuk akses ke kertas kerja auditor intern. Yang keempat, melakukan review terhadap laporan audit. Auditor independen harus menguji pekerjaan auditor intern dan menentukan apakah 1. Lingkup pekerjaan auditor intern memadai untuk memenuhi tujuan pekerjaannya. Yang kedua, program audit memadai untuk mencapai tujuan auditnya. Yang ketiga, kertas kerja yang dibuat memadai untuk mendokumentasi pekerjaan yang telah dilaksanakan, termasuk mencerminkan adanya supervisor dan review atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Yang keempat, kesimpulan dibuat memadai sesuai dengan keadaan. Yang kelima, laporan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan. Yang kedua, bantuan langsung. Menurut SA Seksi 322, pertimbangan auditor atas fungsi audit intern
Dalam audit atas laporan keuangan, auditor independen dapat meminta auditor intern untuk memberikan bantuan langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang secara spesifik diminta oleh auditor independen dari auditor intern untuk menyelesaikan beberapa aspek pekerjaan auditor independen. Bila bantuan disediakan, auditor harus satu menentukan kompetensi dan objektivitas auditor intern dan melakukan supervisi, review, evaluasi, serta pengujian pekerjaan yang dilaksanakan oleh auditor intern yang lainnya disesuaikan dengan keadaan. Yang kedua, memberitahukan auditor intern mengenai tanggung jawab auditor intern tersebut, tujuan prosedur yang dilaksanakan oleh auditor intern, serta hal-hal yang mungkin berdampak terhadap sifat, saat, dan lingkup prosedur audit seperti masalah akuntansi dan auditing. Yang ketiga, memberitahukan auditor intern bahwa semua masalah akuntansi dan auditing yang signifikan yang ditemukan selama audit harus diberitahukan kepada auditor independen. Selanjutnya, pengujian dengan tujuan ganda atau dual purpose test. Hampir semua audit, pengujian pengendalian tambahan dilaksanakan oleh auditor, terutama dalam pekerjaan interim. Sedangkan pengujian substantif dilaksanakan terutama pada akhir tahun yang diaudit. Namun, standar auditing yang ditetapkan IAI mengizinkan auditor untuk melakukan pengujian substantif terhadap transaksi rinci dalam periode intern. Untuk mendeteksi kemungkinan keliruan moneter dalam akun, bila keadaan ini terjadi, auditor secara serentak melakukan pengujian pengendalian atas transaksi yang sama. Selanjutnya, penentuan risiko deteksi. Dalam tahap-tahap audit atas laporan keuangan, penentuan risiko deteksi terletak pada tahap auditor mendesain pengujian substantif. Risiko deteksi adalah risiko auditor tidak akan mendeteksi salah saji material yang ada dalam suatu asersi. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab 6, materialitas risiko dan strategi audit awal. Risiko deteksi dihitung dengan rumus RD sama dengan RA per RB dikali RP. RD sama dengan risiko deteksi, RA sama dengan risiko audit, RB risiko bawaan, RP risiko pengendalian. Rumus perhitungan risiko deteksi dapat diuraikan sebagai berikut. Untuk tingkat risiko audit tertentu atau RA yang ditetapkan oleh auditor, risiko deteksi dibandingkan terbalik dengan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian. Risiko deteksi yang direncanakan merupakan dasar untuk menentukan tingkat pengujian substantif yang direncanakan. Pembahasan selanjutnya yaitu desain pengujian substantif. Menurut standar pekerjaan lapangan ketiga, auditor harus mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Pengujian substantif menghasilkan bukti audit tentang kewajaran setiap asersi laporan keuangan signifikan. Desain pengujian substantif mencakup penentuan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang diperlukan untuk memenuhi tingkat risiko deteksi setiap asersi. Sifat pengujian substantif mencakup jenis dan efektivitas prosedur audit yang dilakukan oleh auditor. Jika tingkat risiko deteksi yang dapat diterima adalah rendah, auditor harus menggunakan prosedur audit yang lebih efektif dan biasanya memerlukan biaya yang lebih tinggi. Auditor dapat menggunakan jenis pengujian substantif berikut ini: prosedur analitik, pengujian terhadap transaksi rinci, dan pengujian terhadap saldo akun rinci. Selanjutnya itu prosedur analitik dapat digunakan oleh auditor pada yang pertama, tahap perencanaan audit untuk mengidentifikasi bidang audit yang memiliki risiko salah saji yang tinggi. Yang kedua, tahap pengujian dalam proses audit sebagai suatu pengujian substantif untuk memperoleh bukti audit tentang asersi tertentu. Yang ketiga, tahap pengujian rinci sebagai prosedur audit tambahan. Dan yang keempat, tahap pengujian dalam pendekatan terutama substantif primary substantive approach. Jika hasil prosedur analitik sesuai dengan yang diharapkan dan tingkat risiko deteksi yang diterima adalah tinggi, auditor tidak perlu melakukan pengujian terhadap transaksi atau saldo akun rinci. Bukti audit diperlukan lebih banyak untuk mencapai tingkat risiko deteksi rendah bila dibandingkan dengan tingkat risiko deteksi tinggi.
Auditor dapat mengubah jumlah bukti audit yang dikumpulkan dengan mengubah lingkup pengujian substansi yang dilakukan. Lingkup pengujian substansi menunjukkan jumlah PS atau besaran sampel yang disaji. Besaran sampel merupakan masalah pertimbangan profesional. Auditor dapat menggunakan pendekatan statistik untuk mengkuantifikasikan pertimbangan profesional dalam menentukan besarnya sampel untuk mencapai tingkat risiko deteksi tertentu. Selanjutnya yaitu pengembangan program audit untuk pengujian substantif. Laporan keuangan berisi 5 golongan asersi: keberadaan atau kejadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi, penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien disajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Dalam mendesain pengujian substantif, auditor harus menentukan pengajuan semestinya untuk mencapai setiap tujuan audit khusus yang berkaitan dengan setiap asersi. Jika cara ini dilaksanakan untuk setiap akun yang disajikan dalam laporan keuangan, tujuan audit secara umum dapat tercapai. Selanjutnya yaitu rangka umum pengembangan program audit untuk pengujian substantif. Dalam pengembangan program audit untuk pengujian substantif, rangka umumnya dapat dipakai sebagai acuan disajikan berikut ini. 1. Tentukan prosedur audit awal. 2. Tentukan prosedur analitik yang perlu dilaksanakan. 3. Tentukan pengujian terhadap transaksi rinci. 4. Tentukan pengujian terhadap akun rinci. Selanjutnya program audit dalam perikatan pertama. Ada 2 hal yang memerlukan perhatian khusus dari auditor dalam mendesain program audit dalam perikatan pertama. 1. Auditor harus memastikan bahwa saldo awal mencerminkan penerapan kebijakan akuntansi yang semestinya. Dan yang kedua, bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten dalam laporan keuangan tahun berjalan. Bila terdapat perubahan dalam kebijakan akuntansi atau penerapannya, auditor harus memperoleh kepastian bahwa perubahan tersebut memang semestinya dilakukan dan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu program audit dalam ikatan berulang. Dalam perikatan berulang, auditor dapat melakukan akses ke program audit yang digunakan dalam audit tahun yang lalu dan kertas kerja yang dihasilkan program audit tersebut. Dalam keadaan ini, strategi audit awal yang dipilih auditor biasanya didasarkan pada asumsi tingkat risiko pengendalian yang dipakai dalam audit. Program audit untuk pengujian substansi biasanya Selanjutnya itu perbandingan antara pengujian pengendalian dengan pengujian substantif. Salah satu tahap dalam proses audit adalah pelaksanaan pengujian, yang terdiri dari 2 pengujian utama, pengujian pengendalian dan pengujian substantif. 2 jenis pengujian ini berbeda dalam hal jenis, tujuan, sifat pengukuran pengujian yang digunakan, prosedur audit yang dapat diterapkan dalam masing-masing pengujian, saat penerapan, unsur risiko audit yang terdapat dalamnya, standar pekerjaan lapangan yang melunasi, dan sifat kewajiban yang ditentukan oleh standar auditing. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.